saya Hildegard Pritami, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Hasanuddin, NIM G03118135. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 jenis dryer, yaitu pertama rotatory dryer, kedua tray dryer, ketiga spray dryer, dan terakhir yaitu flash dryer. Jenis dryer yang pertama yaitu drum atau rotatory dryer. Pertama, prinsip dan cara kerjanya. Prinsip dari rotatory dryer yaitu udara panas akan mengalir di dalam silinder sehingga akan memberikan panas terhadap bahan dan juga bagian dalam dinding drum. Bahan kemudian akan mengering akibat adanya aliran udara panas dan juga panas dari dinding drum. Berikutnya yaitu cara kerja dari rotatory dryer. Cairan yang akan dikeringkan disiramkan pada silinder pengering dan akan menempel pada bagian permukaan silinder yang panas sehingga bahan tersebut akan mengering. Karena silinder tersebut berputar serta bagian atas terdapat pisau pengerik, maka tepung-tepung yang telah kering akan berjatuhan masuk ke dalam penampung. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis bahan dan juga jenis perpindahan panas. Jenis bahan yang dapat dikeringkan menggunakan drum dryer adalah bahan yang berbentuk bubuk, granula, ataupun gumpalan partikel padat lainnya yang berukuran besar atau berupa kristal, serta memiliki sifat yang tidak lengket agar tidak menempel pada bagian dinding mesin. Berikutnya yaitu perpindahan panas. Perpindahan panas yang dominan terjadi pada drum dryer yaitu perpindahan panas secara konveksi. Pemanasan dilakukan dengan kontak langsung dengan udara panas yang mengalir secara counter current atau berlawanan dengan aliran zat padat. Jenis pengering yang kedua yaitu tray dryer. Prinsip kerja dari tray dryer yaitu pemanasan secara tak langsung, di mana uap dari zat padat akan dikeluarkan dengan ejektor atau pompa vakum, sementara pengeringan akan dilakukan dengan sirkulasi udara menyilang pada lapisan zat padat sehingga memerlukan siklus dan waktu yang sangat lama. Selanjutnya yaitu mekanisme pengeringan atau cara pengeringan. Mekanisme pengeringan pada bahan granula dilakukan dengan cara memasukkan bahan ke dalam kawat pada bagian bawah tiap-tiap tray, kemudian akan melalui sirkulasi pengering di mana uap panas akan melewati bed permeabel sehingga akan memberikan waktu pengeringan yang lebih singkat karena luas permukaannya lebih besar. Selanjutnya yaitu jenis bahan dan juga jenis perpindahan panas. Tray dryer cocok digunakan untuk bahan berbentuk padat serta butiran yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Sementara itu, perpindahan panas yang terjadi pada tray dryer terjadi dengan cara konveksi menggunakan aliran udara untuk mengeringkan produk. Jenis pengering selanjutnya yaitu spray dryer. Prinsip dari spray dryer yaitu cairan yang akan dikeringkan dilewatkan pada suatu nozzle atau semacam saringan bertekanan sehingga cairan akan keluar dalam bentuk butiran atau droplet cairan yang sangat halus. Butiran cairan tersebut kemudian akan dikontakkan dengan udara panas di dalam tangki pengering sehingga air akan menguap dan menghasilkan produk berbentuk serbuk. Jenis perpindahan panas pada spray dryer terjadi secara konveksi, yaitu pemindahan panas secara langsung ke bahan yang akan dikeringkan dengan suatu gas sehingga terjadi kontak antara udara panas tersebut dengan bahan. Selanjutnya yaitu cara kerja spray dryer. Cara kerja spray dryer terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu atomisasi, pengeringan, dan pengumpulan serbuk yang dihasilkan. Tahap pertama yaitu atomisasi. Atomisasi merupakan proses di mana bahan akan melewati nozzle atau atomizer atau alat penyemprot sehingga dihasilkan cairan dalam bentuk butiran kecil atau droplet. Tahap selanjutnya yaitu pengeringan bahan. Butiran-butiran halus yang disemprotkan oleh nozzle akan terpapar panas pada ruang pengering sehingga air dalam bahan dapat menguap dan menghasilkan butiran-butiran halus. Tahap terakhir yaitu pengumpulan bubuk. Serbuk halus hasil dari pengeringan akan dikumpulkan dengan alat yang berbentuk corong pada bagian bawah ruang pengering. Jenis bahan yang dapat dikeringkan dengan spray dryer adalah bahan cair atau semi cair dengan partikel yang bisa dipompa atau diatomisasi.
Contoh penggunaan pengering ini adalah pada pengeringan susu, dalam pembuatan susu bubuk, kopi instan, santan bubuk, buah-buahan, dan bahan cair ataupun semi cair lainnya. Jenis pengering terakhir yaitu flash dryer. Prinsip kerja dari flash dryer yaitu dengan melewatkan produk pada suatu kolom yang biasanya berbentuk U agar terjadi kontak antara produk yang akan dikeringkan dengan media pemanasan lebih lama. Berikutnya yaitu cara kerja flash dryer. Bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam balance tank, di mana bahan tersebut akan diaduk oleh stirrer sehingga teragitasi yang bertujuan untuk mendapatkan campuran bahan yang homogen. Selanjutnya, bahan akan melalui screw feeder yang akan mengangkut bahan tersebut ke dalam disintegrator. Di dalam screw feeder terdapat distributor berbentuk small nodule yang berfungsi untuk memecah kembali bahan agar tidak berbentuk gumpalan ketika memasuki disintegrator untuk dikeringkan. Selanjutnya yaitu jenis bahan dan juga jenis perpindahan panas. Flash dryer cocok digunakan untuk mengeringkan bahan yang sensitif terhadap panas, seperti pigmen dan zat warna serta bahan organik dan bahan makanan lainnya yang mengandung senyawa yang tidak tahan terhadap panas. Jenis perpindahan panas yang terjadi pada flash dryer yaitu secara konveksi yang ditandai dengan perpindahan panas melalui aliran zat di mana zat terantaranya juga ikut berpindah. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.